terlalu lembek, udah mateng, tapi masih ada rasa crunchy-crunchy-nya. Nah, tapi kalau sukanya buncisnya yang lembek, yang gampang dimakan, bisa lebih lama lagi. Nah, kalau saya kepingin biarin airnya. Ini saya matiin. Tuh. Langsung aja kita ambil. Tuh. Ntar sini kali. Nah, sini aja deh. Nah, gimana? Gampang, simple, dijadikan cepet. Ini dia, oseng buncis udang pada hari ini. Gampang banget. Cuma cobain. Masih panas, saya cobain dulu nih. Kuah sama buncisnya dulu. Masaknya nggak lama. Oh, jadi kalau saya suka buncisnya udah matang, tapi dia masih ada crunchy-nya. Sini pedes. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa tetap subscribe, like, share. Jangan lupa komennya juga, komen yang pastinya komen yang positif. Kenapa? Karena komen yang bagus akan kita pilih 2 dari komen yang bagus, yang pasti orangnya yang berbeda ya, akan mendapatkan 1 set pisau. Loh, kan? Makanya kalau gitu saya Chef Andrioda, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Dadah! Halo semuanya, jumpa lagi di Wok and Fun, di mana saya selalu mengajak kalian semua di rumah untuk memasak makanan yang enak, murah, simple, dan juga bahan-bahan yang gampang sekali dapat. Ada di mana aja pastinya. Nah, kali ini saya mau masak apa ya kali ini ya? Nah, di sini udah ada nih, udah ada buncis, ada lengkuas, ada bawang putih, bawang merah, ada cabai, ada tomat. Nah, hari ini saya mau masak oseng buncis udang. Nah, sebelum saya mulai masak, jangan lupa teman-teman di rumah untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Kenapa? Karena inget kan, saya kemarin mau kasih giveaway. Nah, kali ini giveaway-nya ada 2. Ada 2 untuk 2 orang, jadi jangan lupa untuk komen, subscribe, dan likes. Nanti salah satu akan kita pilih. Dan siapa tahu dari 2 orang itu akan saya undang ke sini untuk masak bersama saya di sini. Kalau gitu, langsung aja kita masak. Di sini saya sudah ada udang. Nah, di sini kita udah ada udang. Tuh, di sini kita udah udang. Saya di sini pakai udangnya udang jerbung. Kalau misalnya mau pakai udang yang lain, mau pakai udang peci juga boleh. Tapi kalau udang peci kan dia rada besar sedikit. Nah, di sini kita pakai udang jerbung karena kenapa? Udang jerbung itu biasanya yang paling gampang kita dapatkan. Di sini memang belum saya bersihin secara semuanya karena saya mau ngajarin nih. Nah, kita kalau kita cuman mau, nah nih, kita kupas kulitnya. Tuh, kita kupas kulitnya sama dia kakinya. Kita tinggalin ekornya. Nah, kita kupas. Kalau misalnya nggak mau pakai udang, mau pakai yang lain, misalnya mau pakai ikan dori juga bisa, atau misalnya mau pakai seafood yang lain, pakai cumi, atau misalnya mungkin mau dicampur dengan pakai bakso, pakai cumi dan lain-lain juga bisa. Karena ini makanannya makanya namanya kenapa oseng? Jadi ini makanan yang sebetulnya bisa kita campur dengan bahan-bahan yang lain. Tuh, ini udah 1. Nah, jangan lupa juga kalau kita membersihkan udang, biasanya kalau udah bersih nih semua, pasti ada yang lupa nih. Tapi semoga enggak ya, semoga nggak lupa ya. Kita harus bersihkan kotorannya. Kotorannya ada di mana sih? Nih, biasa ada di belakang pundak udangnya nih. Nah, nih, tuh ada kotorannya. Jadi, biasakanlah kita kalau mengolah udang, kita potong seperti ini. Kenapa? Sebetulnya selain 1, nanti untuk tampilan juga cantik ya. Kan dia bentuknya kayak mekar. Nah, makanya kenapa kalau kita makan di restoran tuh biasanya udangnya kan bentuknya dia kayak kebuka-kebuka begini. Sebenarnya tujuannya bukan cuma supaya cantik juga, tapi untuk menghilangkan kotoran yang ada di belakang.
Kalau memang udangnya misalnya bawa di rumah, misalnya sedikit rada, memang kan kadang-kadang namanya udang, ikan pasti ada bau amis, tapi amisnya bukan amis yang anyir ya. Kalau amis anyir berarti dia udah nggak nggak fresh lagi tuh, berarti udah nggak boleh dipakai. Tapi yang penting rada ada bau amis dikit. Tips berikutnya adalah kita bisa rendam dulu, kira-kira jangan terlalu lama. Rendamnya kira-kira 10 menit sampai 15 menit. Kita rendam pakai air sama garam. Tujuannya apa? Sebelum direndam air sama garam juga ada tujuannya. Tujuannya supaya kalau udang ini kita masak, dia tidak terlalu lembek. Jadi dia teksturnya tuh masih siapa ya? Masih bukan empuk ya, bukan empuk juga ya. Jadi tapi masih crunchy, jadi dia tidak hancur teksturnya. Salah satu tujuannya kita merendam, namanya tuh kalau di luar tuh namanya brine. Kita ngebrine udang atau seafood atau ikan lain. Nah, tips saya adalah direndam di dalam air dengan garam itu kira-kira 10 sampai 15 menit. Jangan terlalu lama. Kalau seafood memang dia tidak terlalu lama. Habis itu, oh masih ada satu lagi. Kita buka satu lagi. Kalau memang mau, misalnya chef boleh nggak sih masih ada kepalanya gitu? Ya boleh aja sih. Tapi sebetulnya kadang-kadang kalau kita masak, kita kan lihat dari tema masakannya. Karena ini oseng ya. Jadi ya menurut saya sih tidak terlalu perlu ya kita ada kepalanya ya. Kecuali mungkin kita bikin kuah atau kita mungkin bikin gorengan. Tuh, kalau bikin kuah sebetulnya ada tujuannya tuh. Kenapa kadang-kadang ada beberapa yang memakai kepalanya. Karena di kepalanya itu bisa ada sedikit kaldu-kaldu. Nah, ini saya taruh sini. Saya ada piring. Ah, ini dia. Saya taruh udangnya dulu di sini. Jadi kalau kita mengolah seafood, kita tidak perlu terlalu mengasih garam merica. Karena apa? Karena dia sudah ada rasanya, rasa alaminya. Ntar saya lap dulu. Nah, kenapa saya lap? Kenapa saya tuker? Jadi itu bukan cuman karena basah habis itu saya males tuh nyuci, bukan. Sebenarnya tuh juga ada maksudnya. Maksudnya jadi kalau kita memotong sesuatu yang dengan pisau, memotong misalnya daging mentah, habis itu ikan mentah, apalagi habis itu ayam. Jadi usahakan supaya pisau dan misal talenannya jangan dijadikan satu. Karena kan itu mentah. Dan yang ini memang mentah, tapi kan dia berbeda, dia sayuran. Jadi kita tidak mau ada yang namanya itu seperti kalau di dunia restoran atau apa, biasa itu namanya adalah kontaminasi silang. Jadi kita tidak mau ada bakteri-bakteri yang nantinya akan masuk tuh ke dalam makanan kita. Tuh. Nah, di sini ada bawang putih, ada bawang merah. Ini kita cincang aja. Terus kemudian ada cabai. Kita pakai cabai. Nah, saya kali ini cabai merahnya saya biarin ada bijinya. Karena saya mau ada rasa pedesnya. Nah, kalau memang kepingin pedas tapi tidak terlalu pedas, bijinya bisa dihilangkan. Karena sebenarnya cabai itu yang bikin pedas adalah bijinya. Nah, di sini saya pakai cabai rawit juga yang kecil. Nah, kalau udah cabai ini selera ya. Kalau memang nggak mau pedas, misalnya mau pedasnya pedas sedikit, bisa pakai cabai merah besar aja. Nah, di sini saya ada lengkuas. Nggak usah banyak-banyak. Nah, lengkuasnya tidak saya potong-potong. Cuman sedikit saya hancurin. Jadi supaya dia aroma lengkuasnya keluar. Kenapa saya nggak potong-potong? Karena supaya bisa kita lihat. Jadi pas terakhir kalau memang kita tidak terlalu suka lengkuas, bisa kita hilangkan lengkuasnya, bisa kita ambil. Nah, sini ada tomat. Nah, ini saya tomatnya kita buang bijinya. Nah, sembari saya memotong tomatnya, kita bisa panaskan
Kita panaskan wajan kita. Di sini udah saya kasih minyak. Kalau memang mau lebih wangi, bisa nih teman-teman tambahin margarin. Tapi kalau memang di rumah lagi ada cuma minyak atau margarin, nggak masalah juga sih. Nah, udah sini. Kita tunggu panas. Kita masukin bawang putih dan bawang merah kita dulu yang pertama. Kita biarin dia masak. Tuh. Kemudian kita masukin cabai kita. Jangan lupa lengkuas kita masukin juga. Tuh. Nah, sembari dia masak, kita bisa ambil buncis kita. Kita bisa langsung potong. Nah, kita nggak mau ujungnya. Oke. Kita lihat lagi. Tuh. Nah, kalau misalnya kira-kira udah ini, kita bisa masukin udang kita. Kita masukin udang. Kita masak udang dulu. Tuh, kita masak udang dulu. Coba kita lempar sedikit. Tuh, kita masak udangnya. Masak udang jangan terlalu lama, dan masak udang itu salah satu yang paling gampang adalah bisa kita lihat. Karena udang itu dia kalau udah matang pasti berubah warnanya cepat. Nah, biar itu udangnya masak dulu. Kita tambahin lagi nih buncis kita. Tuh dia, lihat warnanya udah berubah warna. Nah, berarti kita mau masukin buncis kita. Habis itu tomat. Tuh, kita masak. Nah, ini kita masak. Pastinya kita harus kasih air. Mana tadi air saya? Oh, ini dia air saya. Nah, kenapa? Supaya dia buncisnya bisa matang. Nah, tuh. Jangan lupa, saya ada sedikit terasi. Kita kasih terasi. Jangan banyak-banyak. Kemudian baru kita kasih bumbu nih. Kita kasih garam. Kemudian kita kasih merica dikit. Kasih gula. Nah, di sini adalah pilihan. Di sini saya punya kaldu jamur. Misalnya teman-teman di rumah misalnya nggak mau kasih juga bisa, atau misalnya mau kasih kaldu yang lain juga bisa. Kalau di sini saya kasihnya kaldu vegetarian. Habis itu jangan lupa kita kasih kecap dikit. Kita aduk. Kita aduk. Nah, sembari nunggu buncis saya matang, teman-teman bisa lihat ringkasan resepnya. Siapa tahu yang mau langsung masak, mau langsung beli bahannya,
bisa langsung lihat ringkasan resepnya. Setelah yang satu ini saya mau beres-beresin juga. Oke? Nah, kita lihat nih udang kita tuh, airnya udah mulai berkurang. Nah, kalau sudah tahap ini biasanya tergantung nih, sukanya buncisnya yang gimana. Kalau saya sukanya buncisnya tuh masih ada sedikit, tidak terlalu lembek, udah mateng, tapi masih ada rasa crunchy-crunchy-nya. Nah, tapi kalau sukanya buncisnya yang lembek, yang gampang dimakan, bisa lebih lama lagi. Nah, kalau saya kepingin biarin airnya, ini saya matiin. Langsung aja kita ambil. Tuh. Taruh sini kali. Nah, sini aja deh. Tuh dia, oseng buncis udang kita. Nah, kita kasih lagi dikit kuahnya. Nah, gimana? Gampang, simple, dijadikan cepet. Ini dia, oseng buncis udang pada hari ini. Gampang banget. Cobain. Masih panas, saya cobain dulu nih kuah sama buncisnya dulu. Masaknya nggak lama. Oh, jadi kalau saya suka buncisnya udah matang, tapi dia masih ada crunchy-nya. Pedes. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa tetap subscribe, like, share. Jangan lupa komennya juga, komen yang pastinya komen yang positif. Kenapa? Karena komen yang bagus akan kita pilih 2 dari komen yang bagus, yang pasti orangnya yang berbeda ya, akan mendapatkan 1 set pisau. Loh, kan? Makanya kalau gitu saya Chef Andrioda, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Dadah.